Teman-teman sekalian, saya diberikan tema terkait dengan how to deal with toxic people. Jadi saya coba kembangkan atau saya coba memperamu tema yang diminta oleh aparatur muda. Oh ya, by the way, saya terima kasih sekali lagi ya udah diundang. Jadi nanti saya coba recap ya terkait dengan tema ini. Saya kembangkan menjadi judulnya Toxic Worker. Are we one of them? Let's deal with it. Oke, jadi apakah kita sebagai orang yang toxic worker juga? Apakah kita bagian dari salah satu itu juga? Jadi supaya nggak egois kalau misalnya kita berbicara terkait toxic workplace, nggak salah juga kalau kita berbicara terkait dengan toxic worker karena kita adalah pekerja-pekerja yang juga berkecimpung dalam aktivitas kita sehari-hari, apapun dunia pekerjaan kita, pastinya kita memiliki kapabilitas tertentu dan dalam interaksi kita terhadap sesama kita dengan pekerja kita lainnya, secara sadar maupun nggak sadar, terkadang mungkin kita juga memberikan efek-efek samping nih kepada lingkungan sekitar kita. Apakah efek sampingnya berupa racun-racun atau memberikan efek samping wangi-wangian gitu. Jadi nanti kita coba let's check apa yang terjadi dalam diri kita maupun workplace kita itu seperti apa. Oke, kawan aparatur muda, tadi udah secara garis besarnya sudah disebutkan ya oleh Mbak Kiki dan Mbak Penny terkait dengan diri saya. Tambahan saya adalah saya selain ada praktek di Rumah Sakit Gandaria, saya juga praktek di Klinik Advent Jakarta, dan juga saya tergabung juga dalam praktek online. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau butuh konsultasi kepada psikolog. Psikolog ini sekarang sudah punya platform secara online di mana-mana. Yang salah satu yang saya ikuti adalah platform di Counselor. Mungkin sudah pernah dengar atau mungkin belum juga tahu, boleh nanti bisa di-download aplikasinya. Wah, saya juga kayaknya mempromosikan juga nih platform ini. Jadi boleh nih teman-teman, boleh yang punya Android atau iOS, boleh juga download itu. Atau juga saya juga bergabung di Psikologimu, dan saya juga ada di platform Alo Dokter. Jadi bisa chat konseling via online juga bisa di situ kalau misalnya kita terbatas atau memiliki kendala dalam ruangan atau misalnya jarak, bisa kok konseling itu secara online. Itu yang bisa saya ini sharing. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan saya, boleh nanti kita pindah ke ruangan yang lain. Nanti ada waktunya tersendiri. Itu ya. Nah, how do you feel today? Tired. Tired. Ada yang feeling happy today? This evening? So Ya. Kalau WFH pasti happy. Harus dong happy, Mbak. Harus happy. Ini Iya. siapa nih yang ini nih? Oke, saya senang banget ada yang happy. Apalagi yang jawab itu cowok ya. Terus senyum-senyumnya luar biasa. Kalau cewek-ceweknya happy nggak nih? Yang pakai masker happy nggak? nggak happy. Nggak happy, kasihan. Aduh. WFH-nya minta seminggu dong. Siapa yang perasaannya lagi sedih? Ayo, kalau sedih kayaknya banyak nih. Kayaknya banyak nih. Kasih jempol. Mana jempol-jempolnya? Atau raise hand, wave hand. Aduh, kasihan ya kalau pada sedih ya. Tolong kawan aparatur muda didata supaya bisa dikirim ke saya pasien-pasien berikutnya. Calon pasien nih ya, Mbak. Iya, lumayan saya bisa dapat cuan nanti. Oke, mudah-mudahan nggak berbanding lurus ya. Mudah-mudahan kurvanya justru lebih banyak yang happy daripada sad-nya. Kalau mukanya sad kan dilihatnya nggak enak ya. Kalau mukanya happy gitu, walaupun mungkin tired, pasti di sekitarnya mempunyai efek samping yang lebih enak. Percaya kan ya? Kalau kamu misalnya teman-teman kalau bawaan pagi-pagi udah bete, entah bete
BT-nya mungkin cucian belum diambil gitu ya, mungkin cicilan di rumah belum dibayar gitu ya, atau lagi berantem sama pacarnya atau berantem sama pasangannya, terus ke bawah-bawah ke kantor, akhirnya memberikan apa? Kita sendiri secara nggak sadar memberikan efek racun, toxic. Gitu. Jadi supaya nggak toxic, salah satu caranya keep your face happy ya, walaupun kayaknya hati lagi panas, setidaknya kepala tetap dingin. Itu sih ya, tips singkat dari saya. Oke, nah ini gambar apa ya kira-kira? Apa yang bisa teman-teman lihat dari gambar ini? Kira-kira suasana pekerjaan yang ada di sini tuh apa? Stressful, terus apa lagi nih? Sebel kayaknya sama bosnya deh. Sebel banget ya sama bosnya ya. Bosnya mana tuh? Aduh. Yang botak. Botak lagi. Aduh, kita udah ini nih, body shaming. Kalau punya nggak bosnya kayak gini? Fisik. Ayo, aku. Setiap hari pengen bawaannya marah-marah, atau yang punya jabatan saat ini kayak gini nggak memperlakukan staffnya? Ayo. Baik. Saya ngaku nggak ya? Atau bosnya lagi marah-marah, bawa ya, seperti yang gambar yang cewek yang diputih ini, apaan sih? Ngomong apaan sih lo? Ya, mungkin kita pernah ya ngalamin kayak gini ya. Cuman kadang-kadang gue ngaku nggak ya? Ayo ngaku nggak ya? So, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman kalau mendengar toxic employee? Nggak produktif kali ya, Mbak. Gak Atau produktif. kayak bawa bad vibe gitu, bawa negative vibe. Deadwood. Beban, Mbak. Bad mood. Apa? Beban. Bawa Beban. beban. At the same time juga bahan gibah biasanya. Oh iya, ya. Mending lo kalau hilang jadi aja. bahan gibah ya. Mending lo nggak ada, laut Iya lo aja. kan. Apalagi ayo. Deadwood. Apa kita yang jadi toxic employee, atau kita sering berada dalam lingkungan yang toxic? Both of them maybe. Both of them. Bisa jadi dua-duanya. 50 lah ya. 50-50. Mana yang lebih besar? Positif dong. Mantap. Oke. Ya, jadi memang kalau toxic employee bawaannya pengen bad mood, bawa beban, kayaknya stressful banget ya lingkungan kerjaannya ya. Atau kalau bisa gue ngapain sih di satu tim sama dia gitu ya. Kapan gue bisa pindah tim lainnya gitu. Well, normal-normal aja kita juga kalau misalnya berada dalam situasi yang gak enak pasti bawaannya aduh kapan ini berakhir gitu ya. Sama dengan corona, kapan ini selesai ya corona, walaupun kita ngedumelin juga nggak keluar-keluar coronanya. So, nah teman-teman, aku pengen nih kita tadi udah ada quiz, tapi aku udah buat quiz nih teman-teman. Ini seharusnya aku bikin. Coba teman-teman berikan jawaban ya. Seharusnya aku bikin satu-satu, tapi aku sebutin pertanyaannya walaupun teman-teman udah bisa baca ininya ya. Saya hanya minta berikan reaksinya jempol aja, oke? Okay? Don't worry, be happy. Jangan merasa takut-takut, jujur aja sama dirimu sendiri. Ya, nggak ada judgmental di sini. Ya, tapi saya minta tolong bantuan dari host atau moderator untuk menghitung tanda jempolnya. Kalau tadi kuisnya nggak kelihatan, tapi ini sekarang kelihatan. Siapa yang memberikan jempol? Tapi jangan khawatir, oke? No judgmental, tapi kita untuk bisa saling sharing dan klarifikasi untuk diri kita sendiri. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, let's take the quiz. Teman dari moderator atau host boleh hitung ya jempolnya. Jempolnya harus kelihatan ya, jangan sampai jempolnya begini nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya reaksi jempol pasti kelihatan. Biar teman-teman dari host bisa lihat. Oke, pertanyaan pertama. Seberapa banyak di antara kita yang tidak menyukai pekerjaan kita? Ayah?
Nggak ada Ayo, yang jawab nih, Mbak. Nggak ada. Oke. Nggak boleh Oh, ada, jawab ada. dalam hati. Ada. Oke, hitung ya. Hitung. Ada satu orang. Oke, hitung. Dua. Dua. Tiga. Masih ada lagi. Ada lagi. 3, 2, 1. Udah? Empat Oke. orang. Empat orang. empat. Cukup? 4 orang? 4 orang pertama, 4 orang kedua. Kayak lelang. Oke, kita ketok ya. Kunci jawabannya ya, teman-teman. Siapa yang mau catat nih? Penny atau? Aku catat. Oke, good. Siapa di antara kita yang pernah mengatakan ini dalam hati? Aku nggak suka sama atasanku, tapi aku harus tetap bertahan di sini. Waduh, itu Ada sih dong. saya. Wah, iya. Moderatornya sendiri ya. Ini mana sih? Oh, ini dia. Saya juga. 1, 2. 8, Mbak Penny. Berapa? 8 ya? 8. 9. Jalan 9. 9 pertama, 10. 10, oke. 11. 11. 11. Wah, ini banyak ya. Tambah lagi 12. Coba dipikirkan lagi, saya masih berikan waktu. Mungkin ada yang mau merubah jawaban, boleh ya? Boleh. Mau dianulir jawabannya? Cukup Udah, puas Mbak. dengan jawabannya? Oke, cukup. Kita bergeser ke pertanyaan ketiga. Siapa di antara kita yang seringkali merasa puas dengan hasil pekerjaan kita di kantor? Ada yang merasa puas dengan pekerjaan di kantor? 1 orang, 2 orang, 3 orang, Puas sih 4, saya. 5, 5 ya? 5 Kita orang. kunci jawabannya? Yakin? Cukup? Oke. Yakin. Tanya abstain ya. Oke, pertanyaan keberapa nih? Keempat ya. Pernahkah kamu merasa ketika dalam sebuah diskusi pendapat kamu sepertinya diabaikan? Ini jempolnya cuma bisa 1 ya, nggak bisa 5 ya. Wah. Waduh. Dicuekin terus ya. Ini sih Aduh, kayaknya sih kasihan. banyak. 3, 4, 7, 8. 8 ya, Ki? 8 orang. Ada yang mau nambah lagi? Halo Kak Wahyuni, jawabnya bisa pakai reaction, terus pakai emot jempol gitu. Kayak goyang jempol aja, bro. Atau kalau misalnya mau video, terus sambil jempol gini, nanti kita hitung juga, boleh. Nanti kita tiktokin. Siap, terima kasih. Udah kehitung? Sudah ya Mbak Pen. 8 ya tadi ya? Bener kan ya? Belum jalan lagi. Iya, angkanya. 8. Oke. Cukup, kita kunci jawabannya ya. Oke, pertanyaan nomor 5. Pernahkah kamu merasa bahwa tempat kamu bekerja tidak memiliki aturan kerja yang konsisten? Wah, ini Wah, ada yang wah, cepet banget. Wah, ini cepat banget sebentar. 4, 5. Aku juga sih. Yakin kamu kerja di situ? Berapa, Ki? 16, 17. Wah, so far paling banyak ini ya. 17 orang. Oke. Good. Oke, kita kunci jawabannya ya. Ya. Nomor 6. Apakah tempat kamu bekerja pernah memberikan penghargaan terhadap karyawannya? Pernah. Pernah lah, setidaknya pernah. Cie. 1, Pasti 2, 3, 4, 5, Di tengah badai ada juga ya, yang ada 6, mademnya ya. 7, Kalau 8 Halo? bukan, Ki? iya 8. Halo Kak Wahyuni, kalau jawaban yang nggak sesuai dengan pernyataan di pertanyaannya, boleh tidak angkat jempol, jadi diem aja nggak apa-apa. Jadi kalau sesuai dengan pernyataannya, boleh klik jempol, gitu sih. Mbak Wahyuni ini inisiatif tingkat tinggi. Oke, Oke, berapa? lanjut. Udah. 8 8 orang, Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah kamu pernah merasa tidak pernah cukup kompeten dalam melakukan pekerjaan? Nah ya. 3, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. 8, Mbak. 9. Ya, Jalan 9. Oke. Pertanyaan berapa nih kita? Nomor 8 ya. Atasan saya tidak tahu bagaimana perlakuan bawahannya. Wah. Wah. Wow. Tolong dicatat ya, nanti kalau misalnya punya karyawan kayak gini. Ini banyak ya. 12. 3, 4. Dan ya kan bosnya ikut di sini kan ya? Nggak ada. Aman. 12 orang, Mbak. 12. Oke. Pertanyaan ke-9. Apakah kamu tetap bekerja di satu waktu senggang? Wah. Di saat waktu senggang.
Itu maksudnya lagi senggang, lagi weekend diganggu gitu ya? Iya, Curhat ya? digangguin. Atau WFH, gue lagi WFH nih, Pak. Yang WFH boleh kerja ya? Ada 8 orang? 8, Ada yang mau nambah lagi? Oh, 9. 9. Oke. Dah, kita kunci. Oke, kita lebih bahasa sekarang lebih londoh dikit ya. Do you feel like a human being more often than a commodity on your job? Ini Dalam absen deh gue. Ntar digerebek lagi. Ini dalam sih pertanyaannya, kayak jadi mikir kayak selama ini gue ngapain ya di kantor. Agak sulit ini ya. Ayo, ngaku berapa orang? Tadi masih dua masih 2 orang. Cukup. Oke. Yang lainnya udah ini ya. 3 orang, Mbak. 3 orang. 3 orang. Oke. Sudah ya? Oke. Udah. Nah, sekarang di pertanyaan 1 sampai 10, mana yang menjadi juara? Yang pertanyaan nomor 5. Yang 17 tadi ya, Mbak. Pernahkah kamu merasa bahwa tempat kamu... Coba kita lihat ya. Aduh. Tunggu. Pernahkah kamu merasa bahwa tempat kamu bekerja tidak memiliki aturan yang konsisten? Wow. Double standard nih biasanya emang bener. Big one. Saya tercengang. The big two-nya siapa? Nomor Big berapa? two-nya ada 2 nih, pertanyaan nomor 2 sama pertanyaan nomor 8. 2 dan 8. Wah, ini punya masalah dengan atasannya. Atasan ya? Ada quote yang mengatakan bahwa orang banyak resign bekerja itu bukan karena pekerjaannya, tetapi karena apa? Bosnya. Bosnya nyebelin. Aduh. Tapi butuh cuannya juga kan? Oke, jadi kesimpulannya apa? Siapa yang mau melengkapi titik-titik ini? You are working in apa nih? Toxic ya? Bukan. Very poison, little poison, moderate poison. Ini mana ada too much poison? Kamu keracunan kan di dalam kerja? Ayo, jawab jujur. Siapa yang mau bilang saya bekerja dalam tempat yang sangat beracun? Atau saya ya cukup beracun lah? Atau saya ya nggak beracun-beracun amat? Ayo, mana ayo? Siapa yang mau ngasih pandangan? Mungkin ada yang mau ngomong langsung, atau kalau malu-malu di chat juga boleh ya, Mbak ya. Iya, boleh. Aku pengen tahu nih, teman-teman. Jawabannya Kalau katanya Friska, katanya Rara non-toxic. Positif sekali emang ini Bu Rara. Ada yang jawab nih. juga lumayan toxic. Wah, terlalu banyak racun. Not safe for mental health. Ini Slamet Riyadi ini not safe for mental health. Aduh. Gimana Mbak Rindang? Sorry, tadi ngomong langsung Mbak Rindang, Bapak ini laten toxic ini mah. Oh, laten toxic. wow, laten toxic. Laten itu berarti laten tuh berarti udah apa ya? Udah mendarah gitu ya. Gimana ya istilahnya? Anda keracunan berarti maskernya harus berlapis ya, Mbak ya. Bukan hanya melapisi racun corona, tapi mungkin kita bisa detox gitu kali ya, rame-rame nih. Ayo kita detox ya kayaknya nih ya, biar nggak keracunan nih. Oke. Teman-teman, sebenarnya aku masih ada lagi, ini tadi terkait dengan survei untuk quiz poison untuk environment, untuk lingkungan kamu. Satu lagi quiz, tapi nanti aku agak skip ya, biar nanti waktunya takutnya agak lama ya. Ini terkait emang toxic people, gitu ya. Nanti materi ini udah aku kasih ke Mas Alwin, coba nanti dicek ombak sendiri ya, atau secara singkat, aku kasih cuma gambarannya aja, tayangannya aja nih. Nanti dijawab masing-masing di dalam hati. Oke, let's talk about how toxic are you in your life, ya, biar nggak egois nih. Dari tadi kan kita kan ngatain atasan kita ya, sama agak ngatain terkait dengan lingkungan kita nih. Sekarang coba kita katain diri kita sendiri. Kita nih toxic, orangnya toxic nggak sih guys? Ayo jujur guys, dalam hatinya masing-masing ya.
Mana jawabannya? Apakah kita seorang yang lebih suka ngomong daripada dengerin orang? Jawab dalam hati masing-masing. Gak usah jawab di sini ya. Kamu suka drama Korea nggak? Bukan. Kamu suka jadi queen of drama nggak dalam lingkungan kerja? Jadi tau nggak queen of drama ya? Dikit-dikit kayaknya semua masalah itu harus atensi ke kamu gitu ya. Oke, jawab di dalam hatinya masing-masing. Saya nggak peduli juga. Oke. Terus ada dua opini nih. Mine or the wrong ones. Do you agree yang mana? Ya, saya atau orang lain yang salah. Oke. Terus yang ketiga, kamu percaya nggak bahwa diri kamu itu orang yang mean, agak jahat ya? Gimana ya ngaku? Ayo, agak judes nggak kita? Terus, how often do you lie on a scale 1 to 10? Seberapa bohongnya kamu ya? Kalian suka main Among Us nggak? Suka saya. Yang suka jadi siapa? Imposter? Saya nggak pernah jadi imposter, kenapa ya? Atau jadi observer? Ya, jadi coba deh main imposter ya. Siapa tahu kau bisa belajar untuk berbohong. Loh. Oke, jawab. Kamu lebih berbohong di skala 1 sampai 10 berapa skala kamu ya? Terus apa nih pertanyaan? Do you ever blame yourself in your problem? Suka nyalain diri sendiri nggak kalau lagi punya masalah? Kayaknya salah gue deh. Kayaknya kalau kerjaannya nggak bener, gue deh yang salah. Aduh, mohon maaf ya, saya salah. Ya. Terus apa lagi nih? Do you like gossip? Ya, suka gosip nggak? Ya, people likes this. Saya juga suka gosip. Do you live in the past or present? Suka hidup di masa lalu atau masa sekarang? Oke, hati-hati yang suka hidup di masa lalu ya. Terus, do you treat people around respectfully ya? Kamu suka memperlakukan orang mau seperti apa? Dengan dihargai, menghargai, atau gimana? Ya, oke. Itu pertanyaan secara cepatnya. Jawab dalam hati masing-masing. Nanti saya suka nih kalau ada pertanyaan, saya suka mendengar pertanyaan daripada menjawab pertanyaannya. Oke, teman-teman semua ya. Kalau tadi kita udah coba riset sedikit kecil-kecilan terkait dengan toksik lingkungan kita, terus toksik tentang diri kita sendiri, sekarang bagaimana sih, how is so important to know toxic people at work? Seberapa pentingnya kita harus tahu orang yang beracun di dalam pekerjaan kita, ya. Kenapa? Karena ada istilah begini, the way you see people is the way you treat them. And the way you treat them is the way they become. Percaya nggak dengan istilah ini? Ya mungkin yang punya kemampuan bahasa Inggris yang baik boleh diterjemahin ya. Gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa memperlakukan orang lain, ya itulah mereka akan memperlakukan kamu seperti apa. Jadi kalau misalnya seberapa importantnya kita perlu tahu toxic people, menurut saya jawabannya seperti ini ya, secara sederhananya. So let's talk about the complicated-nya ya. Kalau sederhana takutnya nanti rumah makan Padang. Kita agak geser ke rumah makan yang lebih complicated. Nah, ada yang pernah kayak gini nih, curhat sama temannya, work is trouble and I hate everything. Terus kata temannya, ya udah sih, yang penting ada makan siangnya. Temannya lebih santai aja deh, bodo amat. Oke, pernah ngerasain seperti ini ya? Ada yang ngeluh sama temannya, terus temannya santuy aja atau lempeng-lempeng aja hidupnya, nggak ngerasain apa yang kita rasain. So, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang toxic, apa sih artinya? Toxic itu adalah sebuah reaksi, ya, sebuah reaksi atau aktivitas yang mengakibatkan kita itu berkeracunan, poison. Ini namanya toxic ya, pasti kan keracunan ya, beracun, toxic. Kalau udah keracunan, apa sih yang harus kita cari? Biasanya kalau kamu keracunan makanan, obat, biasanya ngapain? Norit atau air kelapa muda. Oh iya. Terima kasih lah Penawar yang jelas. atas Penawar. tipsnya. Penawar pastinya. Oke, thank you, Mbak. So, orang yang toksik itu gimana sih, ya? Orang yang toksik itu adalah perilaku orang yang membuat orang di sekitar itu merasa tidak nyaman, takut, sedih, marah, dan lain-lainnya. Dan perilaku toksik itu hati-hati loh, contagious ya.
Menular. Ini penyakit menular. Jadi nggak hanya koronce ya. Toksik itu juga menular loh. Hati-hati. Kalau kalian berpikiran koronce itu menular, toksik itu sangat menular. Secara sadar dan tidak sadari, kita pun bisa menjadi one of them. So, kita akan kenali dulu apa sih toxic people itu kayak apa sih ya? Apakah saya seorang di antaranya? Secara sederhana seperti ini ya. Orang yang toxic people, kalau tadi saya kasih pertanyaan-pertanyaan itu pasti sebenarnya itu ciri-cirinya. Cuma saya recapnya gini. Ini bukan saya sih yang recap ya. Ini saya cuma ngambil doang. Bohong banget kalau saya recap sendiri. Ada yang dia bilang bahwa orang yang suka buat drama, ada yang suka menggunakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, manipulatif, tadi ada manipulatif di situ ya, terus menjadi sangat kritis terhadap dirinya sendiri dan orang lain, critical person nih, meratapi nasibnya, aduh buruk banget sih perasaan saya sih, kayak diri saya tuh gak mampu. Terus ada yang lebih berbahaya juga, menyalahgunakan zat atau membahayakan diri sendiri, ya ini juga, ini gak bagus banget nih. Terus need attention, ya sangat butuh perhatian, cemburu dan iri pada orang lain, udah gitu nggak mau mencari bantuan dari orang yang dicintai, terapis dan program pemulihan. Biasanya orang-orang yang ngerasa sehat dan baik-baik aja nih biasanya nggak tahu nih bahwa dirinya tuh keracunan. Jadi lebih baik orang yang sakit daripada orang yang sehat sebenarnya. Oke, ini ciri-ciri orang toksik. Kita seperti ini nggak kira-kira? Ya, sebenarnya kalau saya sih, saya ada beberapa ciri-ciri di sini juga, ya jujur-jujur aja gitu kan. Oke, so kita perlu juga kalau udah tahu ciri-cirinya, sekarang kita harus kenali tipe-tipe orang, tipe-tipe kita seperti apa. Kita tipe pekerja yang beracun yang kayak gimana. Oke ya, nanti biar tahu nih. Kalau saya melakukan ini, oh namanya tipenya begini loh, gitu seru loh ini. Nanti kita lihat ya ciri-cirinya. Oke, ini menurut Mike Capel. Mike Capel mengatakan ada beberapa tipe-tipe pekerja yang toksik. Biar ada bahasa kerennya, saya kasih kepada teman-teman gambarnya gini. Ada tipe bulldozer. Nih, tipe bulldozer itu adalah karyawan yang bersedia memunculkan dan mempertahankan ide-ide mereka. Jadi karyawan yang datang dengan sangat semangat, ngasih tahu, oh saya ini punya ide seperti ini loh Pak. Pokoknya saya akan memberikan perusahaan atau misalnya tempat ini, pokoknya ide-idenya luar biasa, cemerlang, dia pengen banget atasannya tuh dengerin dengan ide-ide barunya yang muncul itu, oke? Nah, kalau menurut Capel dia namanya tipe the bulldozer, oke? Terus ciri yang paling atentifnya adalah seorang bulldozer ini sifat yang akan dimunculnya pasti agresif, ya, dominan, selalu benar, nggak selalu ke kiri, ya, always right, not always left, ya, yang pasti disruptif. Nah, yang kedua, ada tipe pekerja pasif agresif. Nih, tipe-tipe karyawan yang malu-malu kucing tapi mau ya. Biasanya dia orang ini tidak mau mengungkapkan apa yang di dalam pikirannya, selalu merasa kecewa. Pokoknya dia itu selalu pesimis pokoknya gitu ya. Terhadap segala suatu kebijakan dia pokoknya pesimis banget, tapi dia nggak mau ngomong gitu. Nah, ciri yang kelihatannya adalah biasanya dia menghindari konflik. Orangnya safety player, kemudian agak sedikit bitter itu ya. Terus agak nyindir-nyindir, terus juga komentarnya suka di belakang gitu ya. Terus put off doing things they don't agree with gitu. Terus yang ketiga ciri-cirinya the gossip. Ada di kantor yang tiba-tiba pekerjaan suka gosip, datang-datang ke ruangan kamu cuma pengen bicarain karyawan atau temannya sendiri. Ya, siapa nih? Si ini hari ini kayaknya dia lagi deket sama si ini deh kayaknya. Lu udah denger belum? Gitu ya. Biasanya nih gosip-gosip ini kalau di kantor-kantor itu terjadi di kamar mandi. Apalagi kamar mandi cewek. Biasanya itu tempat yang paling enak kalau gosip. Saya nggak tahu bener nggak ya. Oke.
Ciri yang kelihatan dari the gossip people ini adalah suka mengumpulkan informasi tentang orang-orang lain, kemudian akan ngasih tahu ke kamu, kemudian nanti dia akan mengambil reward sendiri dari apa yang dilakukannya, terus berusaha untuk dekat sama kamu. Pokoknya dia mau sharing apapun juga, ya. Mau baik mau buruk, apalagi kalau kejelekan temannya sendiri pasti lebih enak, kan namanya gosip ya, digosok makin sip. Nah, oke. Keempat, ada the complainer nih. Orang yang suka komplain mulu ya, kayaknya nggak ada yang bener nih dalam pekerjaannya, selalu komplain gitu. Ya, ciri-ciri orang komplain apa nih? Pasti negatif, tidak pernah bahagia, nggak ada yang bisa berjalan dengan benar. Ini mirip-mirip lah kayak tadi the passive agresif ya. Tapi ini dia orang yang komplain mulu, ya, ngeluh aja kerjaannya. Terus ada knowledge hoarder ya, karyawan yang ingin mengamankan pekerjaannya, mereka dapat memutuskan untuk menyimpan proses pengetahuan terkait bisnis atau diri mereka sendiri. Biasanya nih dia tahu informasi tapi untuk diri dia sendiri. Kamu bagi-bagi informasi, emang rela bagi-bagi kalau kata iklan kan ya. Nah ini nih ciri-ciri the knowledge hoarder nih kayak begini nih. Dia biasanya sukanya nggak suka nih kalau kerja secara tim, terus pengennya individualis, terus ya suka-suka attention juga ya, terus merasa insecure sama pekerjaannya nih, biasanya seperti ini. Terus the prideful one, nah ini nih pekerja yang suka dipuji, hampir-hampir mirip kayak bulldozer ya. Pokoknya dia seneng banget nih kalau pekerjaan dipuji, terus nggak suka mengakui kesalahannya karena dia merasa kan always right ya, nggak bisa dikritik gitu. Dan pasti dia nggak pernah mau minta maaf, anti kritik ya, nggak pernah mau ngaku salah. Ini namanya the prideful one. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada ciri-ciri di underperformer ya, selalu yang bekerja dipengaruhi oleh suasana hati ya, merasa pekerjaannya itu nggak selalu bagus, selalu melihat pekerjaannya itu pasti jelek mulu gitu, nggak pernah puas dengan pekerjaannya ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian juga the time sucker nih. Ini ciri-ciri orang yang suka cari perhatian, jadi pengennya ambil time out terus nih. Ada yang suka, yuk jalan yuk dong, ngapain sih lo kerja mulu lo, udah kita nongkrong aja yuk, ya suka nggak gitu? Atau kamu juga suka seperti ini, datang ke ruang teman kamu, udah yuk kita ke mall aja, nih ada diskon loh, kan PSBB udah lewat. Ngapain gue kerja terus ya. Nih, the time sucker akan seperti ini. Mereka menginginkan waktu kamu, mereka mungkin tidak menyadari etika dan batasan yang tepat. Dan satu lagi, ada juga ini ciri-ciri the beggar. The beggar tuh, sorry to say, bahasanya itu kayak agak pengemis gitu ya, atau suka apa ya ngomongnya. Jadi tipe-tipe yang kalau misalnya ke kantor itu suka jualan. Ada produk baru loh, kamu suka pakai Jafra gak? Atau ini ada Oriflame baru, atau aku lagi bawain makanan nih enak loh, jawaban. Sorry bukannya gimana, mungkin kita juga merasa seperti itu, tapi ketika salah tempat kadang-kadang ini agak annoying juga ya mungkin ya. Nah, inilah 9 tipe pekerja yang sebenarnya toxic. Ada di luar ini nggak? Ada menemukan di luar ini? Mungkin nanti kita kaji lagi gitu kalau ada di luar ini ya. Tapi kalau mungkin juga ada juga merasa menemukan orang-orang seperti ini di kantornya, ada? Di antara yang Mbak Kiki gimana? Atau semuanya baik-baik aja? Mbak Lia, Mbak Winda Katelia, gimana Mbak Katelia? Tipe pekerja yang mana nih? Yang banyak di ruanganmu? Oke, kita nanti baca itu ya. Are we one of those types? Kita jadi bagian dari situ juga. Kita ada partisipasi kita juga sebagai tipe-tipenya itu. Nah, teman-teman ya, kita perlu pahami juga. Jadi walaupun kita tahu tipe-tipe, kita perlu pahami alasan mengapa terjadinya perilaku toksik di tempat kerja. Ya, kita jangan juga melakukan judge bahwa toksik itu sebenarnya terjadi karena ada situasi yang membentuknya loh, ya.
Jangan juga kita merasa kita berada di dalam tempat toksik kok bisa begini dan begitu ya. Sebenarnya ada alasannya. Ada beberapa alasan. Pertama itu adalah ya karena memang pekerja yang berada di tempat kita atau diri kita sendiri memiliki pengalaman beracun dalam kehidupannya. Misalnya ada trauma, ada hubungan keluarga yang tidak sehat, atau ada kecanduan, atau memang masalah yang tidak baik. Dan itu kan terbawa secara nggak sadar dalam pekerjaan atau lingkungan sosial kita. Yang kedua, kenapa kita bisa beracun juga? Karena mungkin kita sebagai pekerja nggak tahu nih visi misi organisasi kita seperti apa. Kita nggak tahu sebenarnya achievement dari organisasi kita tuh maunya apa. Pekerja biasanya pengen juga, kadang-kadang ya egoisnya bahwa kita bekerja pengennya juga selalu benar loh. Ya kan? Atasan juga nggak mau, atasan kita juga pengen disalahin juga kan begitu. Ayo ngaku deh. Pasti kita juga pengen sebagai pekerja pengen juga diakui kebenarannya. Ya. Kemudian yang ketiga nih. Nah, biasanya kita juga memiliki kekurangan dalam mengelola emosi kita atau keterampilan kita secara sosial gitu. Jadi kita mempunyai soft skill yang kurang juga nih dalam kehidupan kita. Jadi memberikan efek juga racun kepada lingkungan sekitar kita. Yang terakhir adalah biasanya juga kita menjadi beracun karena ada yang kurang apresiasi dari atasan atau juga dari organisasi. Kemudian mungkin juga kamu ditempatin di tempat yang nggak tepat. Ya, siapa tahu this is not my place, tapi kok gue ditempatin di sini ya. Ya kan apalagi kalau misalnya PNS kan gitu ya. Background pendidikannya apa, ditaruhnya di tempat mana gitu kan ya. Terus kita ngeluh. Tapi tungkirnya mau ya. Emang PNS ya. Oke. Tapi inilah ya yang menjadi beberapa alasan utama. Mungkin banyak sebenarnya alasan-alasan lainnya. Tapi sebenarnya ini big four-nya lah yang membuat orang menjadi keracunan dalam bekerja. Nah, apa sih dampak keracunan itu bagi organisasi? Ini ada gambarnya sebenarnya seperti ini aja ya. Teman-teman, ini saya kutip juga dari, saya lupa sih ambil kutipannya dari mana ya. Seharusnya saya tulis di sini. Ya, jadi supaya lebih singkatnya gini. Teman-teman lihat ya, ini ibaratnya kalau kita lagi belajar biologi atau reaksi kimia nih ya, orang yang memiliki negatif attitudes ya, maka akan memberikan efek penurunan moral, produktivitas menjadi juga berpengaruh, stres yang jadi tinggi, terus ada distraction. Jadi inilah yang menciptakan kelompok-kelompok toxic employees ya. Dampaknya apa? Pasti penurunan terhadap produktivitas perusahaan juga memiliki karyawan yang bekerja yang nggak nyaman dan sebagainya gitu kan, demotivasi gitu kan ya bagi karyawan, dan ini sangat bahaya juga bagi organisasi. Kita harus paham betul nih terkait dengan hal ini. Terus gimana nih dampaknya terhadap individu ya? Nah, kalau terhadap individu saya akan ambil pemahaman saya terkait dengan psikologi. Jadi teman-teman perlu mewaspadai ya, bagi kalian yang memiliki ciri-ciri toxic ya, hati-hati akan mempengaruhi personality traits disordernya yang kalau nggak bisa kita atasi, kita akan memiliki beberapa ciri-ciri kepribadian, gangguan kepribadian seperti ini. Ya, ada 3, ada suspicious, emotional, dan impulsif, dan juga akan memberikan pengaruh kepada anxious. Ya, nah masing-masing 3 kategori ini akan memiliki turunan penyakit-penyakit gangguan mental nih bagi individu. Apa saja kita lihat? Suspicious ya, akan memberikan penyakit mental paranoid, ya, gangguan kepribadian paranoid. Orang yang suka parno, nggak percaya sama orang lain, curigaan terus, bawaannya curiga aja ya. Nah, hati-hati kalau kecurigaan semakin tinggi akan terjadi halusinasi. Ya, jadi belum tentu kebenarannya ada, tapi dia berimajinasi bahwa realitanya akan demikian, gitu. Kayaknya orangnya nggak suka sama gue, gitu. Dari mana lo tahu? Tuh lihat tuh dari gerak-geriknya. Padahal yang melihat itu nggak biasa-biasa aja, tapi dianya seperti itu, gitu. So be aware ya, seperti itu. Terus apalagi schizoid personality. Nah, ini akan bahaya juga nih, schizoid personality disorder itu penyakit gangguan kepribadian schizoid. Jadi dia lebih terpaku pada pendiriannya sendiri dan juga realitanya juga terganggu.
Ini hampir sama juga dengan schizoid. Terus antisocial personality juga itu. Antisocial bukannya ansos seperti nggak mau bergaul dengan lingkungannya nih. Ini akan mempengaruhi juga bahwa dia lebih pada individualis, kemudian ada juga menyakiti diri sendiri, dan ini berbahaya juga. Nah, kalau secara emosionalnya, penyakit yang akan mempengaruhi adalah namanya borderline personality disorder. Ini gangguan mood. Jadi orang yang mengalami perubahan suasana hati secara spesifik, kemudian suka menyalahkan diri sendiri, dirinya itu tidak pernah benar, underachiever, kemudian selalu salah dirinya sendiri, terus juga mempengaruhi dari performance pekerjaannya juga akan terganggu. Histrionic personality. Nah, ini suka mencari perhatian nih, histrionic personality, pokoknya dia merasa suka panik juga gitu ya. Kemudian narsistik. Nah, ini narsistik juga memberikan pengaruh negatif nih. Ini akibat dari emotional and impulsive. Jadi orang narsistik itu bisa manipulatif, bisa bersikap dramatisir, ya, seek attention, ya, ini karena ada pengaruh emosional dan impulsif. Kemudian anxious-nya, kalau di anxious-nya apa? Nih, gangguan avoidant personality disorder, selalu menghindar terhadap segala sesuatu, dikasih tanggung jawab, nggak bisa, nggak mau, dan sebagainya. Kemudian dependent personality disorder, kebalikannya ini ya, dia selalu tergantung pada orang lain, butuh arahan terus dari atasannya, gitu. Ya, jadi kalau nggak diberi arahan, dia nggak mau bekerja. Atau misalnya dia merasa atasannya nggak memberikan penjelasan yang baik terhadap pekerjaan. Karena apa? Dia tergantung nih. Kemudian obsesif kompulsif. Nah, ini yang suka misalnya, aduh email gue udah kekirim belum ya? Ini bos gue udah ngecek belum ya? Atau suka cek WA-nya, WA bosnya udah, ya, seperti itu. Jadi ada obsesif dan perilaku yang terus-menerus dilakukan tanpa kita sadari. Kompulsif juga ada di situ. Are we one of them? Apakah kita mengalami hal seperti ini? Kalau iya, tolong bisa hubungi saya di nomor telepon saya yang ada tertera di situ ya. Oke. Pertanyaannya, do toxic people can change? Bisa nggak sih orang toxic ini berubah? Bisa nggak? Bisa, Mbak. Bisa, ya jawabannya bisa. Tapi hampir-hampir kayaknya agak sulit sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya bisanya itu minta diubah dari orang lain, so mustahil bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya bisanya itu dilakukan oleh diri kalian sendiri, diri kita sendiri, itu pasti bisa. Jadi jawaban depend. Aku agak stop ya, ini lagi ada azan ya di sini ya. Boleh? Gak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa Mbak. Kita Aku break dulu ya. Ya.
hapus. Oke, kita lanjut, boleh? Boleh, Mbak. Silakan. Oke. Nah, tadi kita teruskan terkait dengan apakah toxic people itu bisa berubah? Sebenarnya bisa, tetapi agak sedikit high risk kalau misalnya perubahan itu tidak terjadi dalam dirinya sendiri, ya. Nah, so gimana dong caranya supaya perubahan itu terjadi? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pastinya adalah kita mencoba untuk mengatasinya, handle it, ya. Caranya gimana? Nah, ini akan saya kasih beberapa tips ya. Kalau misalnya untuk dunia usaha atau organisasi sebenarnya saya nggak tahu nih kalau bagi PNS sendiri sebenarnya ini agak sebenarnya tricky banget ya. Karena kita udah punya sistem gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan ini biasanya agak lebih selektif tapi juga kadang-kadang kecolongan juga gitu. So mau gimana lagi? Tapi ya setidaknya ya adalah cara untuk menghandle adalah dengan mencoba how to avoid hiring toxic employees. Gimana caranya ya kita coba dengan beberapa 3 cara ini. Seringkali tes psikologi ini sering dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi karyawan-karyawan yang dibutuhkan. Ya kan ada seleksi, ada rekrutmen. Nah dalam seleksi dan rekrutmen itu bisa digunakan ada cognitive ability test, ada juga personality test-nya ya. Kalau teman-teman pasti juga pernah ngerasain kita sebagai PNS juga masuk dalam dunia PNS juga pasti melewati prosedur seperti ini. Terus ada juga motivation assessment-nya ya gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya di tempat kita itu sudah ada employee-nya, ada toxic people-nya, terus gimana dong ya kan? Gimana caranya? Ya kalau udah ada terus mau gimana lagi? Yang pertama ya kita harus identifikasi nih siapa sih orang-orang yang toksik ya. Tadi bisa dilihat nih dari tes yang ada, kemudian kita bisa kelompok-kelompokkan. Oke. Ini sambil dilanjutkan boleh atau gimana? Mau saya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Bentar aku apa ya? Ya. Oke. Kemudian kita juga perlu memahami ya apa sih kebutuhan dan keinginan dari employee-nya sendiri gitu kan. Kita perlu tahu nih sebenarnya sebagai pekerja juga perlu didengerin loh, apa yang dibutuhkan juga perlu tahu seperti apa. Kemudian bisa juga nih transformasi perilaku orang yang toksik ini melalui coaching dan training. Makanya kalau misalnya di masing-masing instansi itu kan ada butuh kayak diklat ya, ada badan pengembangan SDM-nya tuh sangat dibutuhkan banget untuk bisa apa? Merefresh kebutuhan dan keterampilan karyawan. Gitu. Terus yang ketiga adalah mencoba untuk meningkatkan performance manajemennya. Jadi karyawan ini diberikan kadering, kemudian harus bisa di-manage terkait dengan performance pekerjaannya. Dan yang terakhir, ini penting banget, change your mindset. Gitu. Ada orang yang seringkali sudah sering dilatih, udah sering ikut pelatihan, udah ngikutin dengerin podcast, apapun juga motivasi, video dan sebagainya. Tapi kalau dirinya sendiri nggak mau berubah, it nonsense. Ya, ibaratnya kita ada niat ingin berubah, tapi cuma sekedar sebatas niat aja. Niat baik itu nggak cukup loh kalau nggak dilakukan. Jadi yang perlu dilakukan adalah dari 4 hal tersebut, ya udah melakukan perubahan terhadap mindset kita sendiri. Gitu. Nah, ini ada beberapa hints dari saya, ya. Kalau ini slide hampir terakhir nih teman-teman ya semua. Sebelum nanti ada yang mau nanya-nanya sama saya, itu kan saya kalau nggak dihentikan saya nggak bisa tepat waktu.
Oke, jadi kalau misalnya sebelum bekerja ya teman-teman ya, penting banget nih untuk bisa membebaskan pikirannya dari racun-racun yang dimilikinya sendiri gitu ya. Terus juga perlu tahu nih untuk bisa disconnected nih dari hal-hal yang misalnya buat kamu keracunan. Terus di tempat kerja, apa yang tempat kerja lakukan? Yaitu kita memberikan positif counterpoint ya. Kita sendiri harus membawa efek positif buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah berhentilah untuk meracuni dirimu sendiri sebelum terlambat. Jadi kalau misalnya dirinya udah ngerasa keracunan, ya udah kamu harus bisa berhenti sebelum racunnya terlalu besar buat diri kamu. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih untuk partisipasi. Nanti kalau mau bertanya, saya senang banget. Oke, ada pertanyaan, please, jangan ragu-ragu. Thank you.